Hai teman-teman, kembali lagi di Story Dulu, channel yang penuh dengan fakta-fakta menarik dan pengetahuan baru setiap harinya. Yuk, kita mulai petualang seru kita hari ini. Dunia ini luas dan masih banyak rahasia yang belum kita ketahui. Di balik lautan dalam, hutan gelap, dan gunung terpencil, hidup makhluk-makhluk aneh yang gak pernah kita sangka ada. Mereka punya bentuk, warna, dan kemampuan yang bikin para ilmuwan pun geleng-geleng kepala. Inilah 7 hewan paling unik di dunia yang membuktikan kalau alam itu benar-benar penuh keajaiban. Bayangin, di dunia ini masih banyak banget hewan yang bahkan gak terlihat seperti makhluk dari bumi. Ada yang bisa menyala di kegelapan, bisa regenerasi anggota tubuh, bahkan ada yang gak bisa mati. Dalam video kali ini kita akan membahas 7 hewan paling unik di dunia yang benar-benar nyata. Inilah Axolotl, hewan asal Meksiko yang dijuluki Peter Pan of the Animal World. Kenapa? Karena nggak pernah tumbuh dewasa sepenuhnya. Axolotl berasal dari bahasa Nahuatl axolotl atau monster air atau salamander naga air Ambystoma mexicanum, adalah salamander neotenik yang berhubungan dekat dengan salamander harimau. Larva spesies ini tidak mengalami metamorfosis, sehingga axolotl dewasa tetap bersifat akuatik dan memiliki insang. Spesies ini juga disebut ajolote, juga merupakan nama umum untuk jenis-jenis salamander yang berbeda. Axolotl berasal dari berbagai danau, seperti Danau Xochimilco, dan hewan ini menjadi hewan endemik Meksiko. Uniknya, hewan ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah karena mereka mampu meregenerasi hampir seluruh anggota tubuh. Kemampuan ini membuat sebagian orang menganggap axolotl sebagai hewan yang luar biasa. Pada tahun 2010, axolotl air hampir punah akibat urbanisasi di Ciudad de Mexico dan polusi air. Ikan dari luar Meksiko, seperti tilapia Afrika dan karper Asia, juga memakan axolotl muda dan sumber makanan utamanya. Akibatnya, axolotl saat ini termasuk ke dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Cumi vampir atau nama ilmiahnya Vampiroteuthis invernalis, yang secara harfiah cumi-cumi vampir dari neraka, adalah cephalopoda kecil yang ditemukan di sepanjang laut tropis dan tenang di kondisi laut dalam yang ekstrim. Nama itu diberikan karena penampilannya yang sekilas aneh dan menyeramkan. Cumi-cumi ini berukuran 30 cm dan memiliki warna merah terang. Tapi sebenarnya dia bukan cumi-cumi, juga bukan gurita. Dia adalah makhluk laut dalam yang berada di antara keduanya, sejenis fosil hidup yang udah ada sejak jutaan tahun lalu. Mereka hidup di kedalaman 600 sampai 900 meter di bawah permukaan laut, tempat yang gelap total, dingin, dan hampir tanpa oksigen. Uniknya, karena hidup di laut dalam yang miskin oksigen, vampir squid itu punya darah dengan kadar tembaga tinggi yang bikin mereka bisa bertahan di tempat minim udara. Dan daripada menyemprot tinta kayak cumi-cumi biasa, mereka mengeluarkan cahaya biru bioluminescen semacam kembang api laut buat mengelabui musuh. Ketika merasa terancam, dia bisa membalik tubuhnya hingga bagian dalam selaputnya terlihat menutupi kepala dan membuatnya kelihatan kayak bola berduri gelap. Walaupun namanya vampir, hewan ini nggak berburu sama sekali. Dia justru memakan salju laut, yaitu potongan kecil organisme mati, lendir, dan kotoran yang melayang di laut dalam. Dengan 2 tentakel panjangnya, dia mengumpulkan partikel kecil itu,
lalu membungkusnya pakai lendir sebelum dimakan. Narwal adalah sejenis paus kecil yang hidup di perairan dingin sekitar kutub utara, tepatnya di Samudra Arktik, dekat Kanada, Greenland, dan Rusia. Mereka termasuk keluarga paus bergigi, sama seperti orca dan lumba-lumba. Yang bikin narwal super unik adalah tanduk panjang di kepalanya. Tapi, tahukah kamu? Itu bukan tanduk, melainkan gigi taring yang tumbuh memanjang bisa mencapai 3 meter. Biasanya, hanya narwal jantan yang punya gigi panjang ini. Meski kadang betina juga bisa tumbuh sedikit. Ilmuwan dulu bingung, buat apa sih gigi sepanjang itu? Awalnya dikira buat bertarung atau menusuk mangsa, tapi ternyata penelitian menunjukkan gigi narwal punya jutaan ujung saraf. Artinya, mereka bisa merasakan perubahan suhu, tekanan, dan kadar garam air laut. Keren banget kan? Giginya kayak sensor alami di laut. Selain giginya yang ajaib, narwal juga dikenal sebagai penyelam ulung. Mereka bisa menyelam hingga 1.500 meter di bawah permukaan laut dan bertahan tanpa udara selama lebih dari 25 menit. Makanan favoritnya? Ikan, udang, dan cumi-cumi yang mereka buru di dasar laut. Tarsius adalah primata kecil yang hidup di hutan-hutan Asia Tenggara, dan Indonesia jadi rumah bagi beberapa spesiesnya loh, terutama di Sulawesi dan Kalimantan. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 10-15 cm, tapi jangan remehkan si kecil ini. Jangan kaget, walau kecil, Tarsius punya kekuatan lompatan luar biasa. Dia bisa melompat sejauh 40 kali panjang tubuhnya. Itu berkat kaki belakangnya yang super kuat, mirip katak, dan ekor panjang yang bantu menjaga keseimbangan. Yang paling menonjol tentu aja matanya yang super besar. Faktanya, ukuran satu bola mata Tarsius lebih besar dari otaknya sendiri. Dengan mata sebesar itu, Tarsius bisa melihat dengan sangat jelas di malam hari karena dia termasuk hewan nokturnal alias aktif saat malam. Uniknya, Tarsius bisa berkomunikasi dengan suara ultrasonik, yaitu suara yang nggak bisa didengar manusia. Ini membantu mereka saling berkomunikasi tanpa menarik perhatian predator. Tarsius termasuk hewan yang terancam punah karena habitatnya makin rusak akibat penebangan hutan dan perburuan liar. Padahal, mereka cuma bisa hidup di lingkungan alami yang tenang dan penuh pepohonan. Kepiting Yeti atau nama ilmiahnya Kiwa hirsuta pertama kali ditemukan tahun 2005 di Samudra Pasifik Selatan dekat Pulau Paskah. Para ilmuwan menemukannya di kedalaman sekitar 2.200 meter di bawah permukaan laut. Tempat itu gelap total, penuh tekanan tinggi, dan suhunya ekstrim. Yang bikin kepiting Yeti terkenal adalah penampilannya yang aneh, berwarna putih seperti salju dan punya bulu di bagian capitnya. Padahal itu bukan bulu sungguhan, tapi rambut halus yang disebut setae. Rambut ini berfungsi buat menumbuhkan bakteri yang bisa membantu mereka bertahan hidup di lingkungan beracun. Kepiting Yeti hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, semacam cerobong asap panas di dasar laut yang mengeluarkan cairan super panas dan mengandung belerang. Alih-alih mencari makanan seperti kepiting biasa, kepiting Yeti memelihara bakteri di bulunya. Mereka menggoyangkan capitnya di air kaya mineral supaya bakteri itu bisa tumbuh dan nanti dimakan. Jadi, bisa dibilang mereka bertani bakteri di tubuh sendiri. Tubuh mereka juga nggak punya pigmen warna karena hidup di tempat yang gelap total. Jadi warnanya putih pucat. Dan mereka buta karena nggak butuh mata di kedalaman laut yang nggak pernah kena cahaya matahari.
Ternyata, sejak penemuan pertamanya, ilmuwan sudah menemukan beberapa spesies kepiting yati lain seperti Kiwa thaileri yang hidup di perairan Antartika. Saking langkanya, mereka cuma bisa ditemukan di area kecil di sekitar ventilasi laut dalam. Glass frog adalah nama umum untuk anggota famili amfibi Centrolenidae yang berasal dari hutan hujan Amerika Tengah. Perwarnaan tubuh kebanyakan katak kaca adalah hijau jeruk nipis, dan kulit bagian perut beberapa anggota famili ini tembus pandang dan tembus cahaya, yang memberi katak kaca nama umumnya. Katak ini punya kulit super unik, bagian punggungnya berwarna hijau cerah, tapi bagian perutnya bening banget. Sampai organ dalamnya, kayak jantung dan usus, bisa kamu lihat jelas banget loh. Biasanya, mereka hidup di pepohonan dekat sungai di hutan Amerika Tengah dan Selatan, kayak di Costa Rica atau Kolombia. Karena kulitnya bening, mereka bisa berkamuflase dengan daun, bikin predator susah banget nemuin mereka. Yang lebih keren lagi, para ilmuwan nemuin kalau glass frog bisa menyembunyikan darahnya dari permukaan kulit saat tidur. Jadi, warna tubuhnya makin transparan dan hampir nggak kelihatan sama sekali. Turritapsis dohrnii, atau yang juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi, adalah sebuah spesies ubur-ubur kecil yang abadi secara biologi, yang ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Spesies ini menjadi salah satu dari sedikit kasus di mana suatu hewan mampu kembali ke tahap kolonial yang tidak dewasa secara seksual setelah mencapai kedewasaan seksual sebagai sebuah individu yang soliter. Ubur-ubur ini pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan di Laut Mediterania. Ukurannya kecil banget, cuma sekitar 4-5 mm sekecil ujung jari tangan. Tapi jangan remehkan, karena di balik tubuh mungilnya tersembunyi rahasia yang bikin para ilmuwan tercengang. Jadi gini, ketika hewan lain menua dan mati, ubur-ubur ini justru bisa kembali menjadi muda lagi. Proses ini disebut transdiferensiasi, kemampuan mengubah sel tua menjadi sel muda. Bayangin aja, kayak manusia tua, tiba-tiba balik jadi bayi lagi. Saat tubuhnya terluka atau menghadapi kondisi berbahaya, ubur-ubur abadi akan berubah kembali ke bentuk polip, tahapan awal kehidupannya, lalu tumbuh jadi dewasa lagi. Dan siklus ini bisa terjadi berulang kali. Makanya, secara teori, hewan ini bisa hidup selamanya. Terima kasih teman-teman. See you next video. Jangan lupa subscribe ya.